Gimana kabarnya? Baik semuanya? Sehat semuanya? Ada yang merasa sakit? Tidak. Semuanya juga sudah sarapan? Saya ingatkan lagi ya, jangan lupa untuk sarapan, karena sarapan itu penting hak tubuh kita untuk mendapatkan asupan nutrisi, supaya kita selalu sehat, selalu fit untuk menjalankan aktivitas kita setiap hari. Nah, anak-anak, pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan materi yang sebelumnya ya, tentang simpanan giro. Adakah hari ini yang tidak masuk? Ada. Sebelum saya absen dan kita mulai pelajaran hari ini, baiknya kita memulainya dengan berdoa supaya kita mendapatkan ilmu yang manfaat untuk kita. Silahkan dipimpin oleh Marcelina. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Doa mulai. Nah, anak-anak, saya absensi dulu. Alvina, Ananda Retno, Anissa Siski, Aisyah Putri, Davina, Devi Febriana, Dia Hayu, Elda, Husna, Intan Mei, Iza Latifa, Laila Hartika Sari, Laili Dwi, Marcelina, Nabila Ayu Firdausia, Nabila Ayu Wulan, Nisela, Nisa Dwi, Nova Nur, Octavia, Nur Fadila, hadir. Rahma, Reva Yulia, Reva Yulia hadir. Ririn, hadir. Siti Maliatul, Tantri Handayani, Tiara Nova, Vika Ayu, izin. Wahyu Irma, ya. Zakia Arjati, ya. Berarti satu ya teman kita yang izin tidak mengikuti pelajaran hari ini. Baiklah anak-anak, saya akan membacakan kembali tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi simpanan dana dalam bentuk giro dengan benar. 2. Memahami konsep simpanan dalam bentuk giro dengan tepat. 3. Mengidentifikasi syarat bunga giro dengan tepat. 4. Menghitung bunga simpanan dana dalam bentuk giro dengan benar. Dan yang terakhir, menyebutkan cara pengambilan dana dalam bentuk giro dengan tepat. Itu tadi tujuan pembelajaran kita. Nah, langkah-langkah pembelajaran kita yaitu yang pertama, mengingat materi pada pertemuan sebelumnya. Yang kedua, memonitoring perkembangan hasil proyek. 3. Presentasi hasil. Keempat, mengerjakan soal evaluasi. Kelima, kesimpulan. Dan yang terakhir adalah refleksi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Anak-anak, masih ingatkah kalian dengan materi pada pertemuan sebelumnya? Masih. Adakah yang mau menyebutkan? Ririn ya? Giro adalah simpanan yang penarikannya melalui cek atau bunga giro. Baik, itu tadi Ririn menyampaikan tentang pengertian simpanan giro. Apa itu simpanan giro? Simpanan yang penarikannya menggunakan cek atau biliet giro. Kemudian ada lagi yang mau menyampaikan pertemuan sebelumnya? Iya, Siski? Perhitungan bunga giro menggunakan 2 metode. Apa saja anak-anak? Saldo terendah dan
metode saldo rata-rata. Masih ingatkah kalian bagaimana langkah-langkah untuk menghitung bunga giro? Yang pertama kita harus membuat laporan apa, anak-anak? Betul, laporan rekening koran. Setelah laporan rekening korannya sudah jadi, apa yang kita lakukan? Mencari saldonya, saldo terendah atau saldo rata-rata. Kemudian setelah ketemu saldonya, bagaimana langkah selanjutnya? Mencari bunga. Jadi saldonya tadi dikalikan dengan bunga dan dibagi berapa? 12. Kenapa kok dibagi 12, anak-anak? Betul sekali, karena 1 tahun ada 12 bulan. Setelah ketemu bunganya, apa yang langkah selanjutnya apa ya? Dikalikan dengan pajaknya, ya kan? Hasil bunganya tadi dikalikan dengan pajak. Baru ketemu apa, anak-anak? Bunga bersih. Baiklah, sudah ingat ya dari pertemuan kita sebelumnya? Nah, coba saya mau bertanya sekarang. Ini kan kalian belajar tentang simpanan yang ada di bank. Simpanan di bank itu sama dengan apa, anak-anak? Tabungan. Kira-kira apa sih manfaat tabungan untuk kita? Ada yang mau menjawab? Nggak usah takut salah. Manfaat tabungan untuk kita, Marcel? Untuk menyimpan uang. Selain itu ada lagi manfaat tabungan? Manfaat tabungan pada saat kita sudah tua apa kira-kira? Uang bertambah banyak. Terus? Buat warisan. Untuk memenuhi kebutuhan. Bayangkan kalau kita sudah tua ya anak-anak ya. Kalau sekarang kita masih muda, kita kuat untuk bekerja. Nah kalau sudah tua, ya alhamdulillah kalau sama Allah dikasih kesehatan. Tapi kalau kita sudah tua, terus sudah renta, tidak kuat bekerja, apa yang kita andalkan, ya kan? Ya tabungan itu tadi. Jadi selama kita masih kuat, kita harus rajin menabung untuk hari tua kita nanti. Kalau semisal kita sudah tidak kuat bekerja, ya kita tinggal istilahnya memanen, menikmati apa jerih payah kita sebelumnya ya. Kita ingin beli makanan, saya minta ke orang lain, kita masih punya simpanan uang. Bisa kita manfaatkan. Jadi itu ya anak-anak ya, tabungan itu penting untuk masa depan kita, untuk masa tua kita. Anak-anak 10AK ini rajin menabung atau tidak? Ya. Hari ini menabung, besok diambil. Gitu. Nah, anak-anak, sebelum mempresentasikan hasil kalian, adakah yang belum selesai? Ada? Saya kasih waktu beberapa menit dulu untuk menyelesaikan tugas proyek yang kemarin ya. Silahkan bukunya dibuka. Boleh membuka internetnya? Silahkan dilengkapi. Untuk perhitungan bunga gironya, karena kalian sudah mengetahui langkah-langkahnya, silahkan untuk diteliti sudah benar atau belum pekerjaannya. Apa? Silahkan dilengkapi untuk tugasnya yang kemarin. Sudah 100% atau belum? Sudah 100%. Boleh mempersiapkan pertanyaan untuk kelompoknya yang maju ya. Anak-anak, nanti setiap ada kelompok yang presentasi boleh bertanya. Keaktifan kalian dalam bertanya juga ada nilainya ya.
100% atau belum? Sudah 100% selesainya. Ini sudah dikasihkan? Sudah? Sudah 100%? Coba lihat. Tuh, kok kebalik? Nanti ya nggak bisa dibuka nih. Ya nanti ditulis ke depan. Tapi bagian nanti misalkan yang membuat laporan rekening korannya kelompoknya Helda, kan Irma yang nulis. Nanti untuk yang perhitungan saldo terendahnya kelompoknya siapa terserah. Terus saldo rata-ratanya siapa, yang menghitung selisihnya siapa gitu. Jadi ada 4 kelompok nanti yang maju. 5 menit lagi kita presentasikan ya Nana ya. Jangan lupa menyiapkan soal untuk bertanya ya. Iya, peraturan presiden. Sudah 100% juga pekerjaannya.
tapi nanti di akhir presentasi. Jadi yang dipresentasikan nanti sampai ke penarikan birunya. Jadi 2 kali. 2 kali nanti, tapi waktu perhitungan itu hanya 4 kelompok yang maju. Yang pertama kelompok untuk menulis laporan rekeningnya, kemudian kelompok terserah nanti siapa yang siap, boleh Irma, boleh Rahma yang nulis. Baik, kira-kira kelompok mana yang siap untuk presentasi? Kelompoknya Elda dulu, kemudian kelompoknya Octavia, kelompoknya Laili, kelompoknya Rahma, kelompoknya Iza, kelompoknya Intan ya untuk presentasi. 3 apa? Ya, kan ada Octavia tadi. Zakia ya ini ya. Nah, lupa. Silahkan Elda untuk sebentar anak-anak. Ini nanti yang dipresentasikan mulai dari sejarah, cara apa? Sampai ke cara penarikan ya. Untuk perhitungan nanti kita kerjakan bersama-sama. Seperti itu, silahkan. Perhatikan, jangan rame ya. Yang kelompok lain boleh memberikan pertanyaan untuk kelompoknya Elda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya tentang Bank Mega. Bank Mega atau Bank Parman adalah perusahaan Indonesia yang didirikan pada tahun 1969. Bergerak di bidang jasa
Bank Mega. Warna kuning menggambarkan kecerdasan dan harapan. Padu dengan warna abu-abu yang menyimbolkan proses dan sistem yang canggih. Warna oranye menggambarkan optimisme dan energitas yang menunjukkan bahwa Bank Mega selalu melihat dan melakukan sesuatu secara positif dan dengan demikian selalu berjuang mendapatkan hasil yang positif pula. Transformasi logo dan semboyan baru Bank Mega menjadi cerminan semangat elemen Bank Mega dalam mewujudkan cita-cita Indonesia. Seluruh elemen Bank Mega sepakat untuk mewujudkan cita-cita tersebut dan akan mampu memberikan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Bank Mega turut serta dalam dukungan Gerakan Nasional Non Tunai atau BNHT untuk mendukung program Less Bisnis. Bank Mega ditunjuk sebagai salah satu bank gateway dan pemerintah untuk menerima dan mengelola dan Perhatikan ya. Bank Mega. Syarat umum yaitu perorangan atau bahan usaha, tidak tercantum daftar hitam, mempunyai referensi, mempunyai nomor pokok wajib pajak atau NPWP, menyetujui pernyataan pembukaan rekening, cakap hukum mengisi aplikasi pembukaan. Syarat khusus perseorangan, setoran pertama minimal 500.000, menyerahkan fotokopi KTP atau SIM atau paspor. Saldo minimum 250.000. Badan usaha setoran pertama minimal 1 juta, menyerahkan fotokopi PIP, KTP, akta pendirian perusahaan, anggaran kasa berikut akta perbankannya. Saldo minimum 200.000. Ketentuan legalitas perjanjian pembukaan rekening, buku cek dan biaya giro, jasa dan giro biaya. Nah, ini Elda mau membacakan tentang cara penarikan rekening giro pada Bank Mega. Silahkan diperhatikan. Cara penarikan rekening giro pada Bank Mega. 1. Pastikan semua informasi yang ada di dalam giro tersebut memang sudah sesuai dengan apa yang harus dilakukan. 2. Lengkapi dan bawa dokumen tersebut ke bank tersebut. Melakukan pengisian pada form store tunai. Lakukan dengan wujud sebagai calon. Semua proses pencarian dana dari giro akan dibantu oleh pihak dalam. Setelahnya proses pencarian dana dari giro yang kamu lakukan telah selesai. Sudah? Itu dulu. Nanti untuk perhitungannya kita hitung bersama-sama. Dari yang disampaikan oleh Elda, Deka yang mau bertanya? Baik. Bergerak di bidang apakah Bank Mega? Bank Mega bergerak di bidang jasa keuangan perbankan dan berbentuk perseorangan terbatas. Jadi Bank Mega bergerak di bidang jasa keuangan dan bentuknya adalah perseroan terbatas. Kependekan dari perseroan terbatas itu apa, anak-anak? PT. Tuh, ada lagi yang mau bertanya pada Elda? Tidak, kalau tidak ada silahkan ditutup. Dan dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang mau presentasi kedua siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 6 mau membacakan versi diskusi kami. Sejarah singkat Bank BRI. Bank Rakyat Indonesia atau BRI adalah salah satu bank milik pemerintah yang besar di Indonesia. Bank Rakyat Indonesia atau BRI didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden B.I. Arya Wijayamaja tanggal 16 Desember 1895 dengan nama di Powerwakose Hautan Stadtparlemen dengan atau Bank Bantuan dan sekarang milik kaum priai Purwokerto, suatu lembaga keuangan yang melayani orang-orang berkebangsaan Indonesia atau pribumi. Lembaga tersebut berdiri tanggal 16 Desember 1895 yang kemudian dijadikan sebagai
Bank BRI. Silakan diperhatikan. Cara pembukaan rekening giro pada Bank BRI. 1. Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening giro. 2. Usia 21 tahun ke atas atau sudah menikah. 3. Melampirkan identitas diri KTP, SIM atau paspor. 4. Melampirkan NPWP atau nomor pokok wajib pajak. 5. Pas foto 4x6 sebanyak 1 lembar. Jadi ada 5 persyaratannya untuk di Bank BRI. Sekarang cara penarikan rekening giro pada Bank BRI. Cara penarikan rekening giro pada Bank BRI. Tarik tunai dilakukan lewat ATM ataupun biliar giro. Pemilik tabungan sebagai pihak yang berwenang melakukan tarik tunai. Selain pemilik rekening giro, pihak yang diserahi biliar giro bisa melakukan tarik tunai. Persyaratan penarikan rekening giro. 1. Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening giro rupiah. 2. Usia 21 tahun ke atas atau sudah menikah. 3. Menampilkan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. 4. Pas foto 4x6 sebanyak 1 lembar. Itu tadi yang dipresentasikan oleh kelompoknya kelompok 6, kelompoknya Vika. Adakah kelompok lain yang mau bertanya? Irma, silahkan bertanya. BRI didirikan di mana dan siapa yang mendirikannya? BRI didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden BI Arya Wijaya Maja. Dari yang disampaikan oleh kelompok 6 sudah jelas atau mau bertanya lagi? Ya, kalau sudah silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya yang mau presentasi ketiga. Oke, Marcel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan membacakan surat cinta kepada kalian. Ya. Ayo, nah. Tidak, saya akan membacakan surat diskusi saya. Oke. Ya bagus. Surat diskusi. Wah, salah kaprah. Secara singkat, Bank Mandiri. Bank Mandiri didirikan pada 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Pada bulan Juli 1999, 4 bank pemerintah yaitu Bank Budaya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor-Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia menjadi Bank Mandiri, di mana masing-masing bank tersebut memiliki peran yang tak terpisahkan dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Sampai dengan hari ini, Bank Mandiri meneruskan tradisi selama lebih dari 140 tahun memberikan kontribusi dalam dunia perbankan dan perekonomian Indonesia. Itu tadi sejarahnya tentang Bank Mandiri. Cara pembukaan rekening giro. 1. 21 tahun ke atas atau telah menikah. 2. Mengisi dan menandatangani formulir permohonan beserta pendukungnya. 3. Menyerahkan fotokopi identitas, KTP atau paspor dan KIMS atau KITAS dan NPWP. 4. 1 lembar pas foto 4x6. 5. Dikenakan biaya administrasi bulanan. 6. Deposit awal 500.000. Cara penarikan rekening giro pada Bank Mandiri. 1. Nama bank di mana Anda membuka rekening giro. 2. Nama jelas disertai tanda tangan dari pemilik rekening giro. 3. Perintah yang jelas tanpa syarat dari pemilik rekening untuk melakukan pemindahan dalam rekening giro. 4. Nama jelas dan nomor rekening pihak yang menerima giro. Dari yang disampaikan oleh Marcelina, mulai dari sejarah sampai penarikan rekening gironya, adakah yang mau bertanya? Rahma, silakan. Sebentar, apa saja? Apa saja 4 bank pemerintah yang disampaikan tadi? 4 bank pemerintah yaitu ada Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor-Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia. Tuh, ada yang tanyakan? Sudah jelas? Silakan ditutup. Sekian dari saya dan Siski.
Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Silahkan kelompok selanjutnya. Berarti kurang 2 kelompok ini ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan sejarah singkat Jatim. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Bank Jatim didirikan dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur pada tanggal 17 Agustus 1961 dengan akta yang dibuat oleh Notaris Anwar Mahajuddin nomor 91 tanggal 17 Agustus 1961. Bank Jatim adalah salah satu lembaga keuangan negara yang diperuntukkan melayani kebutuhan dan membantu mekanisme sektor perekonomian di Indonesia. Salah satu layanan yang diberikan Bank Jatim dalam menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan tabungan. Cara pembukaan menandatangani aplikasi pembukaan rekening individu atau non-individu. 2. Mengisi dan menandatangani ketentuan dan persyaratan umum pembukaan rekening atau ketentuan serta persyaratan umum pembukaan rekening syariah. 3. Mengisi dan menandatangani kartu contoh tanda tangan. 4. Tidak termasuk dalam daftar hitam nasional. Tarik tunai dilakukan lewat ATM atau bulet biro. Pemilik tabungan sebagai pihak yang berwenang melakukan tarik tunai. Selain pemilik rekening biro, pihak yang selain bulet biro bisa melakukan tarik tunai. Itu yang disampaikan mulai dari sejarah saya penarikan. Adakah kelompok lain yang mau bertanya? Marcel? Tugas utama dari Bank Jatim. Dari Bank Jatim adalah ikut mendorong pertumbuhan potensi ekonomi daerah melalui peran usahanya dalam mengembangkan sektor-sektor usaha kredit kecil dan menengah dalam rangka memperoleh laba yang optimal. Adakah yang mau bertanya lagi? Ya? Bank Jatim didirikan pada tanggal 17 Agustus 1961. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak, kalau tidak ada silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Kelompoknya siapa dulu yang maju? Lia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sejarah singkat Bank BCA. Dimulai pada tahun 1955, NV Perseroan Dagang dan Industri Semarang Knitting Factory berdiri sebagai cikal bakal Bank Sentral Asia atau BCA. Lalu pada tanggal 21 Februari 1957, BCA mulai beroperasi dengan kantor pusat di Jakarta. Bank didirikan oleh Sudono Salim atau Lim Sio Liang. Cara pembukaan rekening giro pada Bank BCA. 1. Memiliki identitas diri KTP, SIM, paspor untuk BNI. 2. Memiliki kartu izin lengkap atau sementara, KITAP, KITAS, KINS untuk BNA. 3. Memiliki NPWP, nomor pokok wajib pajak. 4. Memiliki tanda daftar perusahaan TDP.
giro pada Bank BCA. Cara penarikan giro BCA terbilang cukup mudah dan cepat. Satu, prosesnya penarikan giro BCA hanya memakan waktu sekitar 10 sampai 15 menit saja dengan catatan kondisi teller pengelolaan. Cara penarikan giro di Bank BCA tidak bisa langsung secara real karena pada dasarnya giro merupakan alat transaksi yang diterbitkan oleh bank yang dapat dicairkan secara tidak tunai dengan pemindah uang ke rekening penerima. Adakah yang mau ditanyakan dari kelompoknya Iza? Itu loh. Ya? Siapa pendiri Bank BCA? Bank BCA didirikan oleh Sudono Salim atau Lien Sio Yong. Oleh Sudono Salim. Jadi ada dua nama ya, nama Indonesia sama nama Chinese-nya. Nama Indonesianya Sudono Salim dan nama Cina-nya siapa? Liam Sio Liong. Adakah yang mau bertanya lagi? Maksud? Bank BCA didirikan di mana? Ya, di mana? Di Semarang. Ada lagi kelompok lain yang mau bertanya? Ya, kalau tidak ada silahkan ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Kelompok yang terakhir presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sejarah singkat Bank BRI. PT Bank Negara Indonesia atau Persero PBK atau yang disebut BRI. Awalnya didirikan di Indonesia sebagai bank sentral dengan nama Bank Negara Indonesia. Berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1946 tanggal 5 Juli 1946. Pada tahun 1950 BRI sebagai bank dibangun diberikan hak untuk bertindak sebagai bank devisa. Pada tahun 1955 BRI sebagai bank umum pertama kali membuka cabang di Singapura. BRI mendukung perekonomian Indonesia seiring terjadinya perubahan peraturan perbankan. Berdasarkan peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 1965 tentang integrasi bank-bank pemerintahan. Sejak 7 Agustus 1965 BRI berubah nama menjadi BRI Unit 3 dan statusnya menjadi bank umum milik negara. Pada 1992 menjadi perusahaan perseroan di Jakarta atau Persero. Setelah itu pada 2004 penamaan bank disingkat menjadi BRI bersamaan dengan peluncuran logo dari identitas konglomerat BRI. Sekarang tentang cara pembukaan simpanan giro pada Bank BRI, BNI. Cara pembukaan rekening giro pada Bank BNI. 1. Memiliki identitas diri atau seperti KTP, SIM, paspor untuk warga negara Indonesia. 2. Memiliki kartu izin menetap permanen atau sementara seperti kitab, visa, SIM untuk warga negara asing. 3. Memiliki nomor pokok wajib pajak. 4. Tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia. 5. Mengisi formulir aplikasi BNI Giro dan melakukan setoran awal. Cara penarikan rekening giro pada Bank BNI. Pada rekening giro penarikan dana tidak hanya bisa dilakukan melalui ATM, namun juga bisa dilakukan melalui cek dan biliar giro. Cek merupakan alat penarikan dana dengan jumlah yang tertera pada cek. Penarikan dana melalui cek bisa dilakukan oleh orang lain kepada pihak bank. Biliar giro merupakan cara pembayaran yang berbeda dengan cek, di mana penerima dana tidak dapat melakukan pencairan secara tunai, tetapi harus melalui pemindah bukan ke rekening yang bersangkutan. Ada yang mau bertanya dari kelompoknya? Ririn? Tahun berapakah Bank Negara Indonesia membuka cabang untuk pertama kalinya di luar negeri? Pada tahun 1950
BNI sebagai bank umum pertama kali membuka cabang di Singapura. Ada yang mau tanyakan lagi? Jadi pada tahun 1955 Bank BNI itu sudah punya cabang di luar negeri ya. Di mana tepatnya? Singapura. Ada yang mau bertanya lagi? Ya, kalau tidak ada silakan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah. Sekarang kita masuk ke perhitungan bunga giro. Yang pertama membuat apa anak-anak? Laporan rekening koran. Punyanya nyonya siapa? Nyonya Jelita. Adakah kelompok sini yang mau menuliskan laporan rekening gironya? Irma, silakan. Ini spidolnya.
Kita koreksi dulu ya. Laporan rekening Koran Nyonya Jelita per 30 November 2019 dalam ribuan rupiah. Jadi kalau dalam ribuan rupiah berarti 3 angka di belakangnya dihilangkan ya. Kalau tidak ada kata dalam ribuan rupiah berarti semua angkanya ditulis. Misalkan ini 800.000 berarti 3 angka di belakangnya juga ditulis. Berhubung ini dalam ribuan rupiah, maka 3 angka di belakangnya dihilangkan. Yang pertama saldo. Saldo berarti langsung masuk ke kolom saldo. Ini sudah benar ya anak-anak ya. Kemudian transaksi nomor 6 setor tunai. Setor tunai masuknya di kredit. Kalau di kredit dia menambah 1.500.000. Masih ingat kenapa kalau kita nabung itu bank mencatatnya di posisi kredit bukan di debit? Karena uang orang, karena bank itu mempunyai kewajiban dari nasabahnya untuk mengembalikan ya. Jadi ini adalah kewajiban bank. Jadi banknya itu mencatatnya di posisi kredit. Kalau kita nabung atau store. Nah, transaksi nomor tanggal 11 tarik dengan cek. Berarti Nyonya Jelita menarik uangnya dengan cek sebesar 600.000. Berarti posisinya di sebelah debit dan mengurangi saldo. 1.500.000 dikurangi 600 sama dengan 900, sudah benar ya. Transaksi tanggal 16 clearing masuk. Berarti ada warkat yang masuk, ada tagihan ke rekening koran kita sebesar 200. Masuknya di debit dan mengurangi saldo juga. Jadi jumlah saldonya berkurang menjadi Rp700.000. Kemudian ada transfer masuk. Transfer masuk posisinya di sebelah kredit, berarti menambah saldo. Saldonya menjadi 1.200.000. Tanggal 27 setor clearing. Posisinya di sebelah kredit sebesar Rp800.000, berarti saldonya bertambah menjadi Rp2 juta. Yang terakhir tanggal 30 clearing masuk. Clearing masuk letaknya di sebelah debit, berarti mengurangi saldo. 2 juta dikurangi 1 juta sama dengan Rp1 juta. Sudah benar ya? Terus sekarang kita perhitungan bunga gironya menggunakan saldo terendah dulu. Kelompok mana yang mau? Alvina? Yang terendah dulu ya. Dari sini saldo sini yang saldo terendahnya jumlahnya berapa anak-anak? Rp700.000, berarti ini ya. Ditulisnya saldo terendah dulu. Metode saldo terendah ditulis di atasnya.
Anak-anak, adakah jawaban yang tidak sama atau sama semua? Sama. Saldo terendahnya sebesar berapa? 700. Kita lihat ya, dari saldo yang pertama 800, 1.500.000, 900.000, 700, 1.200.000, 2 juta, dan 1 juta. Berarti saldo yang paling terendah adalah 700.000 rupiah. Dikalikan dengan bunganya sebesar 14%. 14 kali 700.000 rupiah dibagi 12 sama dengan 98.000 dibagi 12, 8.167. Kemudian karena ada pajaknya sebesar 15% dikalikan dengan 8.000 sama dengan 1.225. Ini baiknya ditaruh di bawahnya ya. 1.225. Sama dengan berapa anak-anak? Ini namanya apa? Bunga bersih. Yang masih penulisannya belum lurus, diluruskan ya anak-anak ya. Terus jangan lupa ini itu apa hasilnya ini, yaitu bunga bersih. Bunga bersih dari metode saldo terendah adalah 6.942. Siapa yang mau mengerjakan untuk metode saldo rata-rata? Bisa? Metode saldo rata-rata ditulis.
jawabannya berbeda? Tidak. Metode saldo rata-rata berarti langkah yang pertama kita mencari saldo rata-ratanya ya anak-anak ya. Dari mana ini asalnya? 8.100.000 ini asalnya dari mana? Ya, betul. Semua saldo ini mulai dari transaksi yang pertama sampai transaksi yang terakhir jumlah 800.000 ditambah 1.500.000 ditambah 900.000 ditambah 700.000 ditambah 1.200.000 ditambah lagi 2 juta dan ditambah 1 juta sama dengan berapa? 8.100.000. Kemudian karena jumlah transaksinya ada 7 berarti 8.100.000 dibagi 7 hasilnya 1.157.143. Sudah benar? Sudah. Setelah dapat saldo rata-ratanya ini kita kalikan dengan bunganya. Bunganya 14% dikali 1.157.143 dibagi 12 sama dengan 13.500. Kemudian karena ada pajaknya, dikalikan dengan pajak 15%. Jawabannya Rp2.025. Ketemu bunga bersihnya. Dari bunga kotor dikurangi dengan pajak sama dengan 11.475. Benar? Dari sini adakah yang masih bingung? Tidak. Kalau tidak, saya pengen satu lagi kelompok yang menghitung selisih antara bunga bersihnya, metode saldo rata-rata dengan bunga bersihnya, metode saldo terendah. Ayo, yang kelompok lain yang belum? Kelompoknya Marcelina atau kelompoknya Rahma? Marcelina. Gampang ya untuk selisihnya? Tulis selisih saldo. Dikurangi 6.942 sama dengan 4.533 rupiah. Sudah benar semuanya? Sudah. Sudah paham juga bagaimana caranya? Sudah. Atau ada yang masih bingung silahkan bertanya, tidak apa-apa. Aisyah sudah bisa? Insya Allah. Rahma? Sudah bisa? Misela sudah bisa? Insya Allah. Nah, sebelum kita ke kegiatan selanjutnya, mari kita peregangan dulu. Siapa kita? Anak akuntansi? Bisa. Coba berdiri dan ikuti saya. Kita main konsentrasi. Berdiri, ikuti saya. Perhatikan tangan saya dan ikuti saya ya. Kita mulai 1, 2, 3. Konsentrasi. Sekarang pegang dahi. Pegang dahi. Lah, ya konsentrasi kan? Dahi mana sih anak-anak? Dahi mana? Lagi, tas konsentrasi. Pegang telinga. Lagi perhatikan. Sekarang pegang kepala. Ayo, banyak ya gak konsentrasi ya. Sekali lagi perhatikan. Pegang kaki. Udah, tepuk tangan untuk kita semuanya. Silahkan duduk dulu.
Halo. Tadi kita sudah presentasi sampai ke perhitungan bunga bersih anak-anak ya. Nah, sekarang saya mau mereview tadi tentang presentasi kalian. Rata-rata ya, apa saja sih yang digunakan syarat sebagai pembukaan rekening giro? Harus punya apa anak-anak? KTP, harus punya identitas. Nah, kalian di sini sudah punya KTP atau belum? Belum. Berarti belum bisa membuka simpanan giro ya. Nanti kalau sudah kerja atau sudah lulus SMA, sudah punya KTP dan sudah punya penghasilan, silahkan membuka simpanan giro. Kemudian tadi ada juga cara penarikan simpanan giro. Syaratnya apa anak-anak untuk penarikan simpanan gironya? Halo? Persyaratan penarikan simpanan giro menggunakan apa? Cek dan bilet giro. Tapi yang paling penting harus punya apa anak-anak? Saldo. Kalau kalian tidak punya saldo di simpanan gironya ya pasti meskipun pakai cek, meskipun pakai bilet giro ya tidak bisa diambil ya. Kecuali kalau simpanan gironya orang lain baru bisa diambil. Nah, sekarang tidak bisa ya. Sebentar. Nah, apa kesimpulan pelajaran pada hari ini? Adakah yang mau menyimpulkan untuk pertemuan hari ini ya? Kesimpulan pada hari ini yaitu pengertian dari simpanan giro adalah simpanan yang menarikan menggunakan cek atau bilet giro. Sedangkan cara untuk mencari bunga giro bisa menggunakan dua metode yaitu saldo terendah dan saldo rata-rata. Langkah-langkah untuk menghitung bunga giro yaitu yang pertama kita harus membuat laporan rekening koran dulu. Kemudian menentukan saldo terendah atau saldo rata-ratanya. Setelah itu dikalikan dengan bunga giro dan dikurangi dengan pajak. Betul. Tepuk tangan dulu untuk Marcelina. Mari kita simpulkan bersama-sama juga. Jadi yang dimaksud dengan simpanan giro adalah simpanan yang penarikannya menggunakan cek atau bilet giro. Sedangkan perhitungan bunga giro menggunakan dua metode saldo terendah dan saldo rata-rata. Langkah-langkahnya yang pertama membuat laporan rekening koran. Kemudian mencari saldo terendah atau saldo rata-ratanya. Kemudian apa lagi? Menghitung bunganya, dikalikan dengan bunga. Setelah ketemu bunganya, apalagi anak-anak langkah selanjutnya? Pajaknya, ya, dicari pajaknya dengan cara bunga kotor dikalikan dengan pajak. Langkah yang terakhir ketemu bunga bersih. Caranya bagaimana? Ya, bunga kotor dikurangi dengan pajak, ketemu bunga bersih. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita semuanya. Sebelum ke evaluasi pengetahuan, kita refleksi dulu. Adakah materi yang sulit pada pagi hari ini? Tidak? Apakah kalian merasa bahagia? Bahagia. Beneran bahagia? Bahagia. Harus bahagia selalu ya. Hidup itu harus dinikmati. Seberat apapun harus bahagia. Nah, anak-anak, sebelum saya membagikan link Google Form-nya, silahkan belajar dulu. Saya kasih beberapa menit untuk belajar. Nanti waktu mengerjakan Google Form nggak boleh contekan, nggak boleh buka buku. Silahkan sekarang belajar dulu. Silahkan belajar. Dibuka, dibelajar, buat belajar. Mulai dari pengertian sampai langkah-langkahnya. Habis ini nanti saya bagikan linknya Google Form.
Diusahakan dapat nilai yang bagus ya anak-anak ya. Karena itu nanti bisa menambah nilai kalian pada waktu ujian semester. Buku paketnya dibuka, dibaca. Kemarin juga saya bagikan link video toh, bisa buat belajar juga. Belajar. Saya kasih waktu 10 menit untuk belajar.
sudah, silakan LKPD-nya yang tadi dikumpulkan dulu. Kemudian buku paketnya, buku modulnya ditutup. LKPD-nya silakan dikumpulkan. Semua buku paket, modul silakan ditutup. Dan kerjakan Google Form yang sudah saya kirimkan ke grup WA-nya kalian. Silahkan dibuka, jangan lupa berdoa dulu, baca bismillah supaya mendapatkan nilai yang diharapkan. Gak boleh contekan ya. Saya dibantu dulu. Ini nggak bisa loh. Silahkan. Sudah bisa semuanya? Jangan tergesa-gesa untuk mengerjakan. Silahkan diingat-ingat jawabannya apa.
bukunya tadi sudah dikumpulkan sini. Nanti yang dipinjam dari perpustakaan dikembalikan ya anak-anak ya. Nah, ada beberapa siswa, hello. Ada beberapa siswa yang nilainya memang masih di bawah KKM, masih di bawah 70. Nanti saya kasih soal remedi ya untuk yang di bawah 70 atau mau menjawab lagi soal tadi. Nah, mungkin tadi waktu saya suruh belajar nggak sungguh-sungguh belajarnya ya. Kemudian untuk yang nilainya sudah di atas KKM, silahkan dipertahankan. Boleh remedi, boleh tidak. Nanti kalau yang remedi misalkan nilainya remedi lebih banyak, nanti yang diambil yang itu. Jadi silahkan untuk belajar sungguh-sungguh. Nah, anak-anak, sebelum saya akhiri untuk pertemuan hari ini, saya mengingatkan lagi untuk minggu ini kan kita minggu terakhir ya. Proses KBM mulai Senin depan kalian sudah menghadapi ujian akhir semester ganjil. Pesan saya silahkan pelajari kisi-kisi yang sudah saya bagikan. Kalau kalian mempelajari kisi-kisi insya Allah bisa untuk mengerjakan soal-soalnya. Sebelum saya akhiri, adakah yang mau bertanya? Kalau tidak ada, mari kita berdoa dulu supaya ilmu kita semakin manfaat dan berkah. Silahkan dipimpin Marcelina. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.